Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel TCPNS dan Navigator Gulu. Teman-teman semua, kita akan belajar lagi tentang soal-soal yang berkaitan dengan pretest PPG atau seleksi akademik di PPG tahap 2 ini. Kali ini kita akan bahas tentang konten bidang guru kelas SD ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut ke soal nomor 1. Di sini teman-teman disajikan tentang dinamo sepeda nih teman-teman. Manakah yang mengubah energi gerak menjadi listrik pada dinamo sepeda? Yang A, transformer, B, medan magnet, C, kumparan, D, roda penggerak, E, roda sepeda. Teman-teman kita lihat di dalam gambar nih teman-teman. Roda penggerak ini yang paling depan ya teman-teman ya, atau yang paling atas yang bersentuhan langsung dengan roda sepeda. Ini adalah yang menggerakkan, berarti bukan yang mengubah teman-teman. Berarti ini terjadinya energi geraknya di sini. Kemudian roda penggerak dan roda sepeda kita delete. Teman-teman di sini ada kumparan. Kumparan itu adalah seperti kawat ya teman-teman di sini atau ada di dalam sini teman-teman nih. Nah, di sini ini adalah untuk memberikan atau mengaitkan atau menyalurkan listrik yang ada di medan magnet ini menuju ke ke lampu teman-teman. Ini kumparan tidak. Medan magnet dan transformer itu bukan ya teman-teman ya, bukan yang ada di dinamo sepeda. Yang tepat adalah medan magnet teman-teman. Kenapa bisa medan magnet? Di dalam proses dinamo ini teman-teman, ini termasuk ke dalam induksi elektromagnetik teman-teman. Jadi dinamo sepeda ini adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi nih teman-teman. Dinamo sepeda adalah perangkat yang mengubah energi gerak menjadi listrik yang bersumber dari perputaran ban depan sepeda. Sumbernya adalah perputaran bannya. Dinamo sepeda dapat menghasilkan listrik nih teman-teman karena adanya penerapan dari hukum Faraday di mana apabila suatu kumparan diputar pada area di sekitar medan magnet sehingga memotong garis gaya magnet, maka masing-masing kumparan punya GGL, yaitu gaya gerak listrik teman-teman. Jadi nomor 1 ini yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman ya. Silakan teman-teman kalau misalkan ada komen lain boleh silakan teman-teman di chat aja di dalam kolom komentar ya. Teman-teman tinggal sekarang ke soal nomor 2. Alat untuk merubah arus DC menjadi AC adalah yang mana? Transformator, inverter, transistor, kapasitor, atau baterai nih teman-teman. Menurut teman-teman dari kelima opsi ini yang paling tepat yang mana nih teman-teman? Kita lihat teman-teman ya. Perbedaan utama nih teman-teman antara inverter dan konverter nih teman-teman. Ini yang sering kebalik nih, inverter dan konverter. Jadi teman-teman, kalau misalkan inverter itu khusus untuk mengubah arus searah DC menjadi arus bolak-balik AC. Jadi sementara konverter itu memiliki fungsi yang lebih luas dan dapat mengubah tegangan. Nah, jadi alat untuk merubah arus DC menjadi AC itu adalah inverter. Tapi kita akan lihat lagi teman-teman bahasan yang lain. Nih teman-teman, transformator berfungsi untuk menurunkan atau menaikkan tegangan listrik ini untuk menurunkan dan menaikkan tegangan listrik ini kalau misalkan di kita disebutnya adalah trafo ya teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman transistor nih, mana nih transistor? Nah, transistor komponen ini teman-teman dijadikan sebagai penguat, pemutus dan penyambung arus nih teman-teman. Sedangkan kapasitor atau kondensator adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Ini kapasitor. Kalau baterai kita tahu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lupa, silahkan dicek lagi teman-teman. Googling aja teman-teman apakah inverter atau yang disebut dengan tadi yang kedua adalah konverter. Jadi teman-teman kalau inverter itu biasanya dia untuk mengubah arus searah atau disebut kita adalah DC. Ini adalah arus searah ya teman-teman ya. Kemudian menjadi arus bolak-balik atau oke teman-teman. Kita lanjut di soal nomor 3. Nomor 2 ini adalah jawabannya yang B. Nah teman-teman di soal nomor 3 ini Rara membeli 2 pensil dan 1 rautan dengan harga 15.000. Hari berikutnya ia membeli 1 pensil dan 2 rautan dengan harga 12.000. Jika Rara membeli 3 pensil, maka Rara harus membayar harga berapa? Yang kita cari adalah pensilnya aja ya teman-teman ya, supaya langsung cepat kita langsung saja. Kita analogikan nih teman-teman, pensil itu sama dengan P ya teman-teman ya, P untuk pensil. Kemudian rautan adalah R nih teman-teman. Nah, kita masukkan aja yang pertama. 2 pensil berarti 2P ditambah 1 R itu berapa nih teman-teman? 15.000. Oke, kita masukkan dulu pelan-pelan. Kemudian yang kedua adalah 1 pensil dan 2 rautan. Berarti 1P ditambah 2R, 2 rautan. Sama dengan 12.000. Nah, kita akan hilangkan rautannya teman-teman. Tinggal kita
menyisakan pensilnya. Berarti ini kalau misalkan mau dihilangkan rautannya, di sini dikalikan dengan 2, di sini dikalikan dengan 1. 2P kali 2 adalah 4P, kemudian tambah 2R sama dengan 30.000. 30.000 ini dari 15.000 kali 2 ya teman-teman ya. Kemudian 1P tambah 2R sama dengan 12.000. Ini tetap 1P. 1P kali 1 ya 1P ya teman-teman. Tambah 2R kali 1 ya tetap 2R. Kemudian 12.000 kali 1 tetap 12.000. Nah, mari kita kurangi. 4P kurangi 1P berarti 3P ya teman-teman ya. Kemudian ini tambah R atau ini enggak ada. Silakan, ini berarti sisa 18.000. Nah, sisa berarti 3P sama dengan 18.000. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman, karena 3P-nya sama dengan 18.000 seperti itu. Oke. Nah, kita nggak perlu mencari P lagi teman-teman, karena yang ditanyakan adalah 3P, karena 3 pensil ya teman-teman ya. Kita lanjut di soal nomor 4 nih teman-teman. 4 adalah perhatikan macam-macam gaya berikut. Yang ditanyakan adalah merupakan gaya tak sentuh nih teman-teman. Teman-teman tahu nggak gaya sentuh itu apa? Jadi gaya tak sentuh itu adalah kondisi ketika suatu benda dapat bergerak atau berubah tanpa adanya. Jadi berubah bentuk itu tanpa adanya sentuhan langsung dari sumber gaya. Adapun gaya yang termasuk dalam gaya ini teman-teman biasanya gaya gravitasi. Tak hanya gaya gravitasi di teman-teman, tak ada juga yang gaya listrik, gaya magnet yang merupakan gaya-gaya tak sentuh. Jadi yang termasuk dalam gaya tak sentuh ini kira-kira yang mana nih teman-teman? Nah, kalau gaya gesek berarti enggak ya teman-teman ya. Kita akan delete gaya gesek. Kemudian teman-teman kita lihat lagi yang lainnya, yaitu gaya magnet. Tadi kan sudah dikatakan teman-teman ada gaya magnet itu ada. Gaya magnet adalah nomor 2. Kita langsung aja teman-teman ke opsinya. Ada yang enggak angka 2. Angka 2 itu adalah C, D, dan E. Kita lihat teman-teman. Di antara 3 ini mana yang paling tepat. Kemudian gaya listrik, nah teman-teman. Gaya listrik itu masuk ya teman-teman ya. Jadi yang ada angka 3-nya 2 dan 3. 2 dan 3 berarti ada di D. Nah, di sini tidak ada 3, di sini tidak ada 3. Langsung aja teman-teman kita tembak yang D. Jadi jawabannya adalah yang D teman-teman. Kita bisa langsung delete aja sesuatu atau opsi yang tidak berkaitan dengan soal yang ditanyakan, oke? Jadi paling gampang banget nih teman-teman, kalau misalkan ada soal urut-urutan kayak gini, teman-teman langsung tembak aja sesuatu atau opsi yang tidak sesuai dengan pertanyaannya, oke? Di sini teman-teman di soal nomor 5 ya teman-teman, fungsi organ pada nomor 3 adalah yang mana teman-teman? Apakah A merupakan enzim amilase untuk pencernaan, atau B pembantu pencernaan lemak dengan cairan empedu, atau C tempat penyerapan sari makanan, atau D tempat pembusukan sisa makanan, atau E memompa darah ke seluruh tubuh. Menurut teman-teman yang mana nih teman-teman? Teman-teman semua yang belum masuk di kelas belajar pretest, teman-teman bisa chat aja di 087723317506. Teman-teman tinggal langsung aja ke Mintera mau daftar kelas pendampingan belajar PPG atau pretest PPG, silahkan teman-teman. Oke, teman-teman lihat nih teman-teman nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan lihat nih nomor 1 ini kalau teman-teman lihat ini ada di paru-paru kiri ya teman-teman ya, paru-paru kiri. Kemudian yang nomor 2 ini adalah jantung. Kemudian nomor 4 ini adalah hati ya teman-teman ya. Nomor 3 ini adalah usus halus, nomor 5 ini adalah usus besar nih. Silakan teman-teman, kalau barangkali saya ada yang salah nih nomornya, silakan teman-teman ketik aja di kolom komentar. Jadi yang nomor 3 ini adalah usus halus. Kita tahu sendiri teman-teman, tempatnya usus halus itu adalah untuk menyerap sari-sari makanan. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Tapi kita lihat nih teman-teman. Teman-teman lihat ya, untuk merupakan enzim amilase untuk pencernaan itu ada di kelenjar liur ya teman-teman ya. Kemudian kalau membantu pencernaan lemak dengan cairan empedu, ini ada di empedu teman-teman. Kemudian kalau misalkan C ini ada di usus halus, tempat pembusukan sisa makanan yang ada di usus besar, memompa darah ke seluruh tubuh ini ada di jantung. Jadi nomor 3 ini adalah usus halus ya teman-teman ya. Jadi jawaban adalah yang C, seperti itu teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman materi-materi yang ada di kelas SD teman-teman, terutama di kelas atas teman-teman tinggal baca-baca lagi. Biasanya keluar di seleksi akademik di pretest PPG ini teman-teman semua. Jangan lelah untuk belajar karena tahap 2 masih ada waktu untuk belajar. Oleh karena itu teman-teman semua, saya mengajak teman-teman semua untuk daftar bersama kami di kelas belajar pretest PPG di 087723317506. Silakan teman ya. Semoga teman-teman semua lulus di PPG 2023 ini ya. Sampai bertemu lagi di soal berikutnya.